waktu, arsenik dapat mengancam sektor pertanian karena kesuburan lahan pertanian yang menurun berbanding lurus dengan tingkat kontaminasi arsenik. Hal ini karena arsenik itu bisa merusak zat aktif yang ada di tanah dan merusak unsur-unsur yang ada di tanah, dan sehingga dia bisa menyebabkan hasil panen yang kurang optimal dan terkontaminasi. Jadi dia bisa menyebabkan itu petani-petani itu jadi terkontaminasi arsenik dan juga bisa menurunkan hasil panen yang baik. Nah, kemudian dia juga bisa membuat distribusi bahan pangan terkontaminasi arsenik, menimbulkan permasalahan baru seperti tangan itu jadi terkena penyakit kulit. Sekian, terima kasih. Berikutnya kita lanjut ke dampak dari arsenik. Jadi paparan arsenik yang tinggi dalam waktu yang lama dapat menyebabkan tingginya resiko kerusakan pada organ-organ di tubuh kita. Misalnya yang paling sering kena tuh di kulit. Nah, di kulit sendiri dapat menyebabkan terjadinya hiperpigmentasi, lesi, hingga kanker kulit seperti basal cell carcinoma dan squamous cell carcinoma. Nah, selain itu dia juga bisa menyebabkan reaksi akut, misalnya seperti mual muntah, diare, itu pada kasus seperti keracunan arsenik. Tidak hanya itu, arsenik juga dapat mempengaruhi sistem saraf, seperti dapat menyebabkan neuropati perifer yang ditandai dengan adanya tremor, mati rasa, hingga ensefalopati seperti halusinasi atau kehilangan memori. Nah, sekarang seberapa luaskah paparan arsenik? Menurut WHO, bahwa estimasi lebih dari 200 juta orang di seluruh dunia memiliki kemungkinan terpapar terhadap arsenik di atas standar dengan 10 mikrogram per liter dalam air minumnya. Bahaya kan? Dengan menggabungkan predileksi kontaminasi arsenik, diperkirakan terdapat lebih dari 224 juta orang di seluruh dunia yang terpapar arsenik air tanah. Nah, di sini terdapat gambaran peta dunia dengan gambaran area yang terpapar kontaminasi arsenik air tanah. Kemudian setelah dipresentasikan, dari benua-benua lainnya, Asia merupakan benua dengan presentasi tertinggi terpaparnya arsenik di air tanah. Kemudian, untuk menentukan area terpapar arsenik di Gorontalo, terdapat penelitian sebelumnya dengan 4 titik desa di Gorontalo, yaitu Desa Hele, Desa Batu Pasang, Desa Buntulia, dan juga Desa Bulili. Nah, hasil dari penelitian ini, tingginya konsentrasi arsenik di Desa Hele karena desa ini sangat dekat dengan pegunungan api, dan kecilnya konsentrasi arsenik yakni di Desa Bulili atau desa terakhir karena dekat dengan muara sungai. Diduga karena adanya aksi laut sehingga sedimen tertransport ke bagian laut dan mengakibatkan konsentrasi arsenik yang diperoleh di muara sungai begitu rendah. Permasalahan yang telah kami kaji serta kami lihat dampak bagi kesehatan, terus seberapa besar masalah tersebut serta urgensi dalam bidang pertanian, kami menawarkan suatu metode yaitu fitoremediasi dan rizomediasi. Nah, jadi apa tuh fitoremediasi? Jadi kami akan mencoba untuk mengobati, dari namanya fito, tanaman, remediasi mengobati. Jadi kita akan coba untuk membersihkan kontaminan logam berat, dalam kasus ini arsenik, pada tanah atau lahan pertanian menggunakan tanaman yang mampu memproses logam berat, dalam kasus ini arsenik, menjadi suatu senyawa atau molekul yang lebih simpel. Nah, dalam kasus ini yang kami lihat sudah absolut yang bisa memproses itu adalah tanaman pakis. Nah, untuk cara kerjanya lumayan ribet, tapi secara simpel itu dia, misalnya logam beratnya itu dia akan ditangkap di akar tanaman, nanti dia akan diproses di tumbuhan itu dalam di pakisnya menjadi tadi senyawa yang lebih simpel. Nah, senyawa simpel nanti akan didistribusikan ke seluruh organ dari tanaman, dalam kasus ini biasanya di daun-daunnya. Nah, untuk hasil akhir nanti dia akan dibuang ke udara melalui proses photosynthesis
Nah, kalau kita dengar kayak agak berbahaya, namun tenang saja, saat dibuang ini, arsenik yang dibuang ini sudah dalam suatu bentuk yang sudah paling simpel dan paling tidak toksik. Jadi aman dan bagus kalau dibuang ke udara. Nah, untuk mencapai fitoremediasi yang bagus seperti ini, kita perlu juga rizoremediasi, yaitu dari namanya rizo, remediasi mengubah jadi akar dan tanaman tersebut. Nah, jadi supaya kita mencapai rizoremediasi bagus, kita perlu juga membuat rizosfer yang bagus. Jadi di sekitar mikroba di sekitar tanaman tersebut dapat berkembang dengan bagus. Nah, jadi di foto ini yang telah kami sediakan, kami menemukan 3 tanaman yang bagus dalam memproses arsenik. Nah, dalam pertamanya ada Petiris vittata atau pakis, biasanya paling gampang, dan juga Portulaca spp dan Hydrilla verticillata. Jadi sebenarnya tanaman liar. Jadi kita sebenarnya kita tidak mau pakai karena kan tanaman liar. Karena salah satu pertimbangannya, kita akan mencoba untuk mengenalkan tanaman tersebut kan ke lahan pertanian. Nah, takutnya tanaman liar ini dia akan tumbuh semakin banyak dan akibatnya malah jadi hama di lahan pertanian. Jadi sebenarnya kita menawarkan 3 cara untuk remediasi arsenik ini menggunakan tanaman pakis. Jadi cara yang kita pakai, opsi ketiga itu kita mencoba intercropping dari tanaman panennya dan tanaman yang akan mencoba untuk menyembuhkannya. Jadi dalam kasus ini misalnya dalam satu lahan itu kita kasih padi dan juga kita kasih pakis. Nah, jadi kan untuk hasilnya setelah kami lihat-lihat dari kajian dari jurnal-jurnal, hasilnya bagus. Cuman takutnya ini tanaman pakis ini malah menjadi benalu yang nanti dia akan menyerap semua nutrisi dari tanah. Jadi akibatnya tanaman padi ini dia akan tumbuhnya kurang dan hasil panen kurang maksimal. Nah, untuk opsi kedua itu untuk perkembangan tanaman secara transgenik. Dan ini sebenarnya lumayan ribet karena dia berhubungan dengan DNA dan genom. Jadi intinya itu dia akan mencoba untuk meningkatkan kemampuan dari arsenik ini, kapasitas maksimal dari tanaman pakis ini untuk menyerap kadar arsenik yang lebih tinggi. Nah, yang terakhir dan maksudnya yang kita akan pilih itu microbe atau nanoparticle assisted as phytoremediation. Jadi itu kita akan mencoba untuk membuat satu tim kerja antara bakteri yang mampu mencerna arsenik dengan tanaman pakis. Nah, ada bakterinya kita akan pakai Bifidiminata. Ini tuh setelah kita lihat mampu memproses arsenik menjadi suatu bentuk yang lebih kurang toksik dan lebih simpel. Nah, untuk produknya bagaimana kita mencoba memperkenalkannya. Jadi kita akan coba membuat kultur bakteri dan kita akan mencoba untuk membuat suatu pupuk yang mungkin bakteri ini dapat tumbuh dengan bagus. Jadi kalau kita bilang dia akan memiliki multifungsi. Selain dia menyuburkan tanah, dia juga mampu membersihkan kontaminasi dari tanah, itu dalam kasus logam berat, supaya kadar arsenik dalam lahan pertanian berkurang. Nah, berikut solusi yang kami tawarkan. Mungkin akan lanjut ke keunggulan dari produk ini yang akan dijelaskan dengan teman saya selanjutnya. Baik, mengenai topik kelima, di sini kita membahas kenapa memilih produk yang kami tawarkan. Yang pertama, kenapa harus menggunakan produknya kami? Karena produk kami itu untuk biaya operasionalnya itu sangat murah dibanding kita harus menggunakan biosensor dan lain sebagainya. Maka dengan media kami misal seperti pakis itu jauh lebih murah dan lebih efisien, serta tingkat efektivitasnya juga lumayan. Dengan beberapa penelitian dari berdasarkan review-review jurnal itu
sangat efektif untuk penyerapan arsenik di ladang pertanian.